Hai semuanya, terima kasih sudah klik video aku, Ayu Pramudia. Di video kali ini aku bakalan share tips cara memilih tukang yang baik. Jadi harganya ekonomis, tapi hasilnya sesuai sama ekspektasi kita. Tukang itu harus dari Jawa, sukses tidak harus berdasi, cukup kerja keras dan tidak perlu kenal gengsi. Informasi tentang memilih tukang itu pastinya dibutuhin banget dong sama kita yang mau renovasi rumah. Terutama bagi kalian yang udah beli atau akan beli rumah subsidi, yang mana rumah subsidi itu pastinya apa adanya banget. Belum ada dapurnya, atau di terasnya juga masih lapang, belum dikanopi, belum diplester. Tentunya kita butuh sedikit renovasi supaya rumah yang ditempati lebih aman. Bagi yang baru join ke channel aku ini ngebahas tentang berbagai macam tips kehidupan, daily vlog, traveling, dan review perumahan atau kontrakan. Kalian yang mau rumahnya itu di review atau kontrakannya nih terlihat estetik, pengen muncul di YouTube aku, boleh komen di bawah. Siapa tahu nih nanti aku bisa berkunjung ke rumah kalian dan aku bakal tampilin di YouTube aku, oke? Dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka video dari aku dan komen di bawah mau aku kasih tips tentang apa dan subscribe-nya ya, oke? Nah, langsung ke pembahasan tips yang pertama. Yang pertama untuk memilih tukang adalah menggunakan keluarga atau kenalan ya yang kalian udah tahu terjamin kualitas dia dan bagus, hasilnya udah terbukti dan kalian bisa menggunakan dia. Tapi pastikan dulu di perumahan yang kalian beli itu udah diizinin sama developer, karena ada beberapa developer yang memberlakukan tidak boleh membawa tukang non resmi atau dari luar developer. Jadi tanyakan dulu, barangkali nantinya kalian harus membayar fee. Syukur-syukur gratis ya. Tips yang kedua, jika kalian tidak punya kenalan yang jadi tukang, mungkin temennya nggak ada atau tidak ada saudara yang bekerja sebagai tukang bangunan, nggak masalah ya. Biasanya di perumahan itu ada tukang-tukang yang biasa bikin proyek di perumahan, atau mungkin developernya sendiri ada kerjasama dengan tukang. Nah, tanyakan juga ya, kenapa harus pakai tukang dari developer? Alasannya harus jelas. Kebanyakan developer melarang konsumen membawa tukang dari luar karena takut mengganggu standar kelayakan di perumahan tersebut. Kan kalau tukang dari luar suka nggak tahu nih aliran airnya harus seperti apa, tampak fasadnya ada yang boleh dirubah atau tidak, atau saluran airnya gimana, yang air hujan itu talangnya itu kan perlu dipertimbangkan nantinya supaya tidak mengganggu tetangga kanan kiri depan belakang, seperti itu ya. Kalau nih pada akhirnya kalian diperbolehkan membawa tukang dari luar, pastikan si tukang yang kalian bawa itu mengerti standar kelayakan dan ketetapan-ketetapan untuk renovasi dari developernya. Masuk ke poin ketiga adalah pemilihan mau harian atau borongan. Kalau aku sih lebih suka yang sistem borongan ya, tapi ada catatannya nih. Kita ketahui dulu dia menggunakan material yang seperti apa. Misal nih kalian mau bangun dapur, butuh apa saja dan kira-kira harganya berapa. Bisa survei dulu ke toko bangunannya. Aku kasih gambaran singkatnya ya. Misalnya nih mau bangun dapur, materialnya harus belanja 8 juta. Kita belanja sendiri dan ongkos tukang harian tanyakan berapa per harinya, keneknya berapa. Ini menurut pengalaman aku aja ya. Jadi tukang per hari 200.000, keneknya 150.000, itu di total sebesar 350.000 rupiah. Jadi dapur kalau pengerjaan estimasi waktunya kurang lebih 1 minggu atau 7 hari, totalnya adalah untuk jasa 2.450.000 rupiah. Masuk ke biaya konsumsi rokok dan lain-lain, harian misalnya habisnya 150.000 dikali 7 sama dengan 1.050.000 rupiah.
Jadi ongkos totalnya kita tambahkan 8 juta, itu materialnya, ditambah ongkos jasanya 2.450.000 rupiah untuk 2 orang, kenet dan tukangnya, dan 1.050.000 rupiah, totalnya adalah 11.500.000 rupiah. Setelah kita ketahui estimasinya 11.500.000 rupiah untuk total keseluruhan pembangunan dapur, kalau misalnya tukang minta material dan jasa semuanya diborongkan ke dia adalah 12 juta atau 12,5 atau 13 juta, ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja, anggap aja itu bonus supaya pengerjaannya sesuai dengan ekspektasi. Tapi kembali ke kita masing-masing mau pilih yang harian atau borongan. Itu tadi hanya contoh aja ya, dan jangan lupa saat pengerjaannya itu diawasi supaya kita tahu nih pengerjaannya sesuai ekspektasi enggak. Kalau misalnya udah jadi ternyata kita baru ngawasin, nah itu repot, nanti kita bongkar ulang dari awal. Dan masuk ke poin yang keempat, tipsnya adalah survei dan bandingkan harga antar tukang. Perumahan kan biasanya yang ngerjain bukan satu tukang itu aja. Nah, kalian bisa survei, pilih-pilih nih, gali informasi sebanyak-banyaknya supaya kalian mendapatkan tukang yang sesuai dan hasilnya juga bagus. Yang kelima adalah kalian jangan pernah malu ya bertanya baik kepada calon tetangga yang udah make tukangnya. Dilihat nih rumah dia kayaknya bagus, ya udah tanyain aja dia pakai tukang yang mana, dengan siapa, harganya berapa. Atau kalian cari di media online, jadi gali informasi sebanyak-banyaknya supaya kita nggak nyesel, karena rumah adalah tempat singgah yang pengennya kita buat senyaman mungkin, iya nggak sih? Nah, itu tadi 5 tips tentang bagaimana memilih tukang yang baik biar bangunannya tidak mengeluarkan budget yang banyak, harganya ekonomis tapi hasilnya sesuai. Kalau kalian ada informasi yang lebih menarik tentang tips memilih tukang, boleh silahkan komen di kolom komentar, oke? Sebagai intermezzo saja, ini ada kata-kata menarik nih dari mas-mas tukang yang biasa ngebangun azalea di tahap 4. Kita bisa simak bareng-bareng ya. Nama saya Rian dari Pemalang. Terus cara untuk memilih tukang yang baik itu supaya hasilnya bagus itu harus gimana? Ya, untuk pengalaman ini saya mengutamakan pengalaman daripada kepintaran. Karena kebanyakan orang yang pintar belum tentu pengalaman, tapi orang yang pengalaman sudah bisa pintar. Bangunannya gimana? Soal bangunan kita mengutamakan kualitas material yang lebih baik daripada tenaganya. Tukang itu biasanya berkualitas, diawasi apa enggak? Diawasi nggak apa-apa. Untuk kali ini saya membawa teman-teman yang sudah berpengalaman jauh, jadi tidak perlu, ya tidak perlu diawasi. Pemiliknya sesekali boleh nengokin ya buat melihat kualitasnya ya. Ya tentu boleh, karena untuk memastikan baik dan tidaknya. Ya, sesuai seperti apa yang diharapkan dari yang diminta. Jadi tukang itu harus dari Jawa, dan satu kata buat saya, jangan lupa untuk gengsi. Itu aja. Jangan gengsi Oh, ya. iya. Gengsi. Cut. Tukang itu harus dari Jawa, sukses tidak harus berdasi, cukup kerja keras dan tidak perlu kenal gengsi. Sekian video tips ala aku, dan kalian bisa saksikan tips-tips menarik lainnya di video aku yang berikutnya tentunya. Kalian juga boleh komen di bawah mau tips apa dulu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana sih kondisinya rumah subsidi yang aku tempati setelah 6 bulan, apakah ada retak-retak ataukah kebanjiran atau gimana, saksikan ya. Stay tune terus di video aku, dan terima kasih sudah like, subscribe, dan menonton sampai akhir. See you to the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.